Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TK bahasa Inggris wajib. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Baik, pertanyaan untuk nomor 1. Ini untuk soal-soal TK bahasa Inggris yang wajib itu biasanya munculnya, maksudnya yang dimunculkan ya nanti di tesnya itu berdasarkan kisi-kisi yang ada, yaitu adalah materi yang dipelajari dari kelas 1 dan juga kelas 2 SMA, yaitu materi reading tentang naratif, kemudian ada prosedur, ada recount text, dan juga descriptive text ya. Yang paling seringnya seperti itu. Dan kita lihat di sini, salah satu yang tadi aku sebutkan ya adalah text prosedur. Di sini prosedur bagaimana untuk memanggang kue coklat ya, how to bake a simple chocolate cake. Ada bahan-bahannya apa saja gitu. Di awal kan dikatakan baking a chocolate cake at home tidak sulit ya, if you follow the right steps carefully. Nah, memang prosedur ini isinya adalah teks prosedur ya, isinya bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Oke. Ada bahan-bahannya apa saja ya di sini, mulai dari 200 gram tepung, 150 gram gula, hingga sejumput garam ya, sepinch itu ukurannya seperti ini ya, satu cubit istilahnya gitu ya, garam. Lalu kemudian setelahnya ada disebutkan di sini 9 langkah untuk pembuatannya ya, mulai dari preheat the oven to 180 degrees Celsius hingga terakhir remove the cake from the oven. Pertanyaannya adalah sebentar. Oke, ini dia questionsnya. Decide whether the statements are true, false, or not given based on the text. Apakah benar, salah, atau tidak diberikan sama sekali. Nah, ini yang membedakan soal TKA dengan yang ada di untuk ujian masuk UTBK ya, atau yang mandiri seperti SIMAK, UTUL, dan lain sebagainya, yaitu adalah pertanyaan true, false, dan not given. Bukan hanya pertanyaan yang jawabannya hanya satu, pilihan nggak ada tidak, tapi ada model seperti ini ya. Pernyataan ini biasanya hanya untuk satu nomor seperti ini ya. Ini kan nomor 1. Jadi kita harus menentukan di pernyataan-pernyataan the recipe requires 3 eggs, the batter must be stirred, the cake should be baked, chocolate frosting is optional. Ini semuanya harus tepat. Kalau ada satu yang tidak tepat, maka dianggap tetap salah ya. Kita coba cek di sini ya. The recipe requires 3 eggs to make the cake. Membutuhkan 3 telur untuk membuat kuenya. Kita lihat apakah benar di sini membutuhkan 3 telur. Ternyata berdasarkan bahannya tadi yang X itu hanya 2 ya, bukan 3. Di sini hanya 2. Berarti untuk pernyataan pertama ini termasuk adalah false ya. Tidak tepat. Harusnya 2. Kemudian yang berikutnya, the batter must be stirred until smooth and free of lumps. Ya, adonannya ini harus diaduk ya sampai halus, kemudian dan agar bisa terbebas dari bukan ampas ya, lumps ini adonannya udah nggak ada lagi, udah benar-benar smooth lah pokoknya ya, free of lumps. Combine, di sini ada free of lumps ya ternyata ya. Combine the dry ingredients and the wet ingredients. Stir gently until the batter is smooth and free of lumps. Kalau misalnya kalian mengaduk kopi atau mungkin hot chocolate gitu ya, itu kan biar semuanya benar tercampur, nggak ada lagi yang gumpalannya itu ya. Nah, agar benar-benar smooth. Ya, lumps itu maksudnya gumpalan. Oke, berarti untuk pernyataan kedua ini termasuk true ya, ini benar. Lalu, the cake should be baked at 200 degrees Celsius for about 20 minutes. 200 derajat 25 menit. Kita lihat yang ada kata menit dan derajatnya di awal nih ya. Preheat the oven
Oh, ternyata dia di sini mengatakan 180 derajat Celcius ya. This ensures the cake will bake evenly, akan memastikan kuenya ini rata ya matangnya. Kemudian yang waktu di sini tidak ada yang menyebutkan 20 menit ya. Ini 30 sampai 35 menit untuk memanggangnya. Kemudian di sini 10 sampai 15 ini adalah dibiarkan adem dulu biar nggak terlalu panas gitu ya, sebelum diangkat dari pemanggangnya itu. Berarti ini tidak benar ya, the cake should be baked at 200 degrees Celsius. Ini termasuk false harusnya. Sedangkan yang terakhir chocolate frosting, oke kita cek. Frosting ada di yang 9 ya. Is optional after baking. Oke, remove the cake from the oven, let it cool for 10 until 15 minutes before taking it out of the pan. Optional, oh ini sorry nomor 10. Ini harus di bawah ya. Sprinkle powdered sugar and spread chocolate frosting on top before serving. Berarti ini termasuk yang opsional. Pernyataan terakhir termasuk benar juga. Ya, jadi seperti itu jawabannya ya. False, kemudian true, lalu false lagi, lalu true. Itu dia jawaban untuk nomor 1. Lanjut soal nomor 2. Oke, untuk nomor 2 masih dengan yang tentang kue coklat tadi ya. Pertanyaannya adalah, the text mainly talks about. Oke, tentang apakah teksnya? Main idenya pastinya ya. Ya pastinya di sini kata kuncinya ya seperti yang di nomor sebelumnya, yaitu adalah kue coklat ya kan. Ini adalah teks prosedur bagaimana untuk membuat kue coklat yang baik dan benar. Berarti jelas jawabannya bukan yang C karena tidak ada sama sekali kata coklatnya. Kemudian yang D tidak ada kata coklatnya sama sekali, hanya bilang homemade food ya, terlalu general. Different kinds of ovens used in baking. Baking apa tidak jelas. Nah, berarti antara A ada coklat, B juga ada coklat. Yang paling tepat pastinya karena ini adalah teks prosedur, berarti bagaimana langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu. Kata kuncinya how to make something or how to operate something. Jelas bukan yang tentang sejarah, pastinya adalah yang tentang bagaimana cara membuat kue coklat yang simple di rumah. Yaitu jawaban yang bravo. Oke, sekarang soal nomor 3. Masih dengan yang teks prosedur membuat kue coklat ya. Pertanyaan nomor 3 ini adalah, which parts of the text best support the idea this is a procedure text? Yang menjelaskan ya, dari antara kelima di bawah ini, yang manakah yang benar-benar mewakili ya, pernyataan mewakili bahwa ini adalah teks prosedur. Jawabannya itu lebih dari satu ya. Kita tinggal centang-centangin aja di sini ya, karena nanti mungkin kalian mengerjakannya menggunakan secara online ya, maksudnya ya, menggunakan websitenya yang dari pemerintah nanti mungkin ya, tinggal diklik-klik aja biasanya. Tapi kalau di sini kita coba cek ya, apakah yang A, the explanation of why chocolate is healthy, kenapa penjelasan mengenai kenapa coklat itu sehat, ini jelas tidak termasuk. Kenapa? Karena tidak membahas mengenai bagaimana langkah-langkah membuat sesuatu atau bagaimana cara mengoperasikan sesuatu ya. Hanya penjelasan mengenai kenapa itu bisa sehat. Jelas yang pernyataan satu ini salah. Yang kedua, the list of ingredients at the beginning. Nah, ini jelas merupakan prosedur teks ya. Kita tandai di sini. Jelas ini adalah ada ingredientsnya, bahan-bahannya ya, untuk membuat sesuatu. Ya, seperti makanan, pasti awalnya ada bahan-bahan yang akan digunakan disebutkan dulu. Setelahnya baru langkah-langkahnya. Di yang ketiga, descriptions of celebrations and tea time. Nah, ini jelas nggak berhubungan sama sekali ya, tiba-tiba muncul tea time di sini. Padahal kan kita ngomonginnya adalah yang tentang membuat kue coklat tadi ya. Lalu yang keempat, the step-by-step instructions using numbers. Ya, ini jelas merupakan bukti atau penanda prosedur teks ya, yaitu ada instruksi step by step per tahapnya ya, ada langkah-langkah. Kemudian yang berikutnya the action verbs, kata kerja aksi seperti mix, mencampurkan, pour, menuangkan, bake, memanggang, dan remove, mengeluarkan.
Jelas ini juga termasuk atau ciri khas dari text procedure. Nah, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah pernyataan kedua, keempat, dan pernyataan yang kelima. Dan jangan lupa, kalau ada salah satu yang salah atau kurang, tetap kalian dianggapnya salah. Jadi hati-hati, itu dia. Oke, sekarang soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4. Oke, ini dengan teks baru ya. The clever deer. Rusa yang pintar. Berarti ini jelas ya, apalagi diawali dengan kata once upon a time. Jelas ini adalah teks jenis naratif, di mana menceritakan mengenai sebuah cerita yang bukan pengalaman si penulisnya ya. Sudut pandangnya orang ketiga. Contohnya itu adalah fable, seperti ini, cerita tentang hewan, mitos, legenda ya. Dan juga yang termasuk dalam naratif teks itu adalah teks mengenai sejarah ya. Oke, dan semua naratif pasti akan menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, jangan lupa. Pertanyaannya itu adalah untuk nomor ini, menentukan statement manakah yang merupakan fakta atau merupakan sebuah opini. Ya, di sini ada statement the deer live in a dense forest. Rusa tinggal di hutan yang lebat. Yang kedua, rusa adalah hewan yang paling pintar di dunia. Yang ketiga, pemburu sering datang ke hutan untuk memasang perangkap untuk hewan buruan pastinya ya, termasuk rusa. Dan juga semua hewan mengagumi kepintaran dari si rusa ini. Oke, berdasarkan ini ya, kita lihat tadi dari teksnya pun jelas, once upon a time in a dense forest there lived a clever deer. Ini adalah sebuah fakta bahwa memang tinggalnya di hutan yang lebat. Ini kita centang yang faktanya. Nah, ini harus benar semua juga ya. Kalau ada yang salah, tetap dianggapnya pasti salah juga secara keseluruhan. Oke, hati-hati. Kemudian, the deer was the cleverest animal in the world. Yang paling pintar, biasanya kalau menggunakan superlatif seperti ini, yang pakai ST belakangnya atau most gitu ya, itu lebih kepada opini. Ya, pendapat seseorang mengenai sesuatu, apa yang paling bagusnya, paling luar biasa, paling cantik. Nah, itu kan hal yang relatif ya. Biasanya itu lebih mengacu pada opini, bukan pada fakta ya. Lalu, the hunter often came into the forest to set traps. Di sini disebutkan ya tadi ya. Hunter oh dia decided trick the hunter pretended to move slowly toward the trap. Oh sorry, di atasnya ternyata hunters often came to forest setting traps to catch animals. Ya, memang ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan, artinya itu termasuk fakta bukan opini ya. Kalau memang ini sudah kebiasaan dan hal yang menjadi rutinitas, ini lebih kepada fakta bukan opini ya. Kemudian all the animals admire the deer's intelligence. Semua hewan yang ada di situ mengagumi kepintaran dari si rusanya. Ini bukan fakta karena kalau dia menganggap atau mengagumi sesuatu, artinya itu lebih kepada sebuah opini, menganggap sesuatu itu bagus atau tidak. Nah, ini kan kebetulan dianggapnya adalah sebagai sesuatu yang luar biasa, atau dianggapnya di sini mengagumi kepintarannya si rusa ini sangat baik sehingga membuat tertarik para hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan lain memiliki opini ya seolah-olah seperti manusia ya kalau di narasi ini ya, fable, cerita fable itu menganggap bahwa mereka ini ya, si animals ini mengagumi mengagumi kepintaran dari si rusanya. Itu lebih kepada opini. Itu dia jawaban untuk nomor 4. Lanjut soal nomor 5. Pertanyaan untuk nomor 5 adalah, according to the story, what did the deer do when he saw the trap? Oke, ini pertanyaan stated detail ya. Pastinya di teks disebutkan, kata kuncinya adalah apa yang si rusa lakukan ketika melihat perangkapnya ya. Rusa melihat perangkap. Oke, ini ya, the deer saw a trap hidden under some leaves.
tersembunyi di bawah daun-daunan. He realized that if he was not careful, kalau dia tidak hati-hati, dia bisa tertangkap. Instead of running away, the deer decided to trick the hunter. Dia justru mau menipu si pemburunya, ya. Bukannya kabur, malah dia mau coba menipu si pemburu, ya. Dia pura-pura limp di sini, ya, move slowly toward the trap, ya, bergerak pelan-pelan, ya, menuju perangkapnya. Berarti jawaban yang tepat ketika dia melihat trapnya ini adalah ran away, jelas tidak. Pretended, nah ini ya, barusan jelas sekali jawaban yang itu, ya. Ini tidak, ini tidak. With his hoofs, hoofs ini apa, kaki ininya, ya, apa, kukunya si rusa itu, ya, kuku hewan berkaki 4 itu sebutannya adalah hoof, ya. He hit quietly until the hunter left, juga tidak jelas barusan. Yang paling sama kata-katanya adalah jawaban yang bravo. Pretended to limp, walk slowly toward the trap. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan ke-6 ini masih dengan yang clever deer. Which statements show the moral values of the story? Oke, berarti ada ya kotak-kotak ini lagi, ya. Maka jawabannya harusnya lebih dari 1. Oke. Moral values-nya pertama ada di sini, cleverness can save you from danger. Apakah betul atau tidak, ya? Kalau kita lihat di sini kan dia bagaimana si rusa ini bisa kabur, ya, tidak tertangkap oleh pemburunya yang ada di hutan ini, ya. Pretended to limp, move slowly toward the trap. When the hunter saw the deer, ketika melihat si rusa ini, dia pikir dia akan menangkap rusanya dengan mudah. Begitu mendekat, ternyata si rusanya ini berlari dengan cepat in another direction, ke arah yang lainnya, ya. The hunter chased him but soon became tired and gave up. Nah, di sini karena udah kelelahan, nggak bisa ngejar rusanya lagi, menyerahlah si pemburunya. The deer escaped safely, berhasil melarikan diri dengan selamat, and all the other animals in the forest admired his intelligence. Berarti dia tadi kan coba nipu, ya, dan berhasil. Maka cleverness can save you from danger, ini jelas, ya, termasuk moral value-nya juga. Hunter should always chase animals quickly. Nah, ini jelas tidak, ya, bukan moral of the story-nya di sini, ya. Karena memang, ya, di sini fokusnya kan adalah pada si rusaknya, ya, bagaimana dia bisa menghindari bahaya dari si pemburunya ini. Sedangkan yang berikutnya, never give up easily when facing problems, ini bisa jadi, ya. Kenapa? Karena dia begitu melihat ada perangkap yang disediakan oleh si pemburunya, tidak langsung menyerah dan pasrah gitu, ya, menyerahkan diri pada si hunter tersebut, tetapi dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa kabur atau mungkin bisa mengelabui si pemburunya ini. Makanya di sini benar dikatakan never give up easily, tidak mudah untuk menyerah ketika menghadapi masalah. Dan bravery and intelligence, keberanian dan kepintaran adalah di sini, ya, lebih kuat daripada kekuatan. Kekuatan yang dalam artian di sini fisik, ya. Ini betul, ya, bravery and intelligence more powerful, karena dengan memiliki keberanian dan kepintaran, rusa ini walaupun bukan makhluk yang kuat seperti mungkin gajah, seperti mungkin gorila seperti itu, ya, tapi tetap bisa mengakali manusianya di sini adalah si pemburunya, ya. Sedangkan yang terakhir, animals admires hunters for their skills, ini jelas tidak. Jelas, ya, jawaban yang tepat adalah pernyataan 1, 3, dan keempat. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi, ya, di video berikutnya? Kalian boleh loh untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa,
pasti bisa.